kepunahan moral di depan mata kita. Anak perempuan juga digituin. Ya, di Amerika Serikat lagi wacana, belum disahkan secara hukum. Ya, di Amerika, kalau ada bayi lahir, gak boleh lagi dokter keluar, it's a boy, anak laki-laki, atau ini anak perempuan. Udah gak boleh, lagi wacana tapi. Karena apa yang mereka perjuangkan? Yang mereka perjuangkan adalah ini anak berhak menentukan jenis kelaminnya apa. Jadi kalau dia besar, dia berhak menentukan saya pria atau saya wanita. Kepunahan moral sedang terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan mari Tuhan Yesus bicara buat kami. Kami mau sehati bersama-sama minta Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Mari terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Mari urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu. Kami siap mendengar malam hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat para worship leaders, choir, dancers, musicians. Shalom saudara-saudara. Betani Kemah Kemuliaan, Kota Madiun. Saya juga menyapa yang nonton dari manapun, dimanapun saudara berada. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, ibu saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Saya tinggal di Jakarta dengan satu istri dan dua anak. Dua anak saya, dua-duanya sudah bekerja. Dan saya pun masih bekerja, saudara. Pekerjaan saya nggak jauh dari kompor, oven, dan dapur. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ada yang keluarganya berantakan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara. Saya rasa itu cukup perkenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja. Saya janji jam 9 malam saya udah selesai. Yang amin cuma 2, jadi 40 menit saya selesai. Oke, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani saudara-saudara semua. Kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Matius pasalnya yang ke-18. Tema saudara ini mengerikan sekali. Dan saya akan membahasnya buat saudara-saudara. Matius 18 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Alkitab bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya semua saudara yang hadir pada malam hari ini sudah pada tahu bahwa ayat ini cukup terkenal di kebaktian-kebaktian yang sepi pengunjung. Kalau ada kebaktian, nggak ada yang datang, biasanya WL mulai ngutip ayat ini. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah kita. Betul. Tapi ternyata kalau kita baca Alkitab kita baik-baik, Yesus tidak berbicara tentang kebaktian yang gak ada yang datang. Kalau saudara baca baik-baik, ternyata Yesus lagi bicara tentang cara kita membangun hubungan yang sehat. Karena kalau saudara mulai baca ayat yang ke-15, jelas Yesus katakan kalau ada saudaramu jatuh dalam dosa, tegur dia 4 mata. Masih juga jatuh dalam dosa, panggil 2-3 orang saksi. Masih juga jatuh dalam dosa, anggap dia orang luar.
Lalu muncullah ayat-ayat yang baru saja kita baca. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Lalu tiba-tiba Yesus menambahkan kalimat yang sangat-sangat powerful. Yuk lihat lagi ayat 19, saya mau bacain buat saudara. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika, berapa orang saudara? 2 orang daripadamu di dunia ini, apa saudara? Sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ini ternyata kalimat yang sangat-sangat powerful. Yesus kasih syarat, jika ada di antara kamu 2 orang saja, 2 orang saja, dan mereka bisa sepakat, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Wow. Ternyata kata kunci kita malam hari ini adalah sepakat. Karena saudara pengen bicara soal kesatuan dalam keluarga yang membawa dampak di mana-mana. Kalau kita nggak ngerti kesatuan itu apa, dampak nggak akan terjadi. Nah, kata sepakat yang digunakan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya diambil dari bahasa musik. Bahasa Yunaninya symphoneo. Ya, kita bisa dapatkan kata simfoni, harmonisasi. Dan kata sepakat paling gampang dilihat di tim musik. Saudara pernah lihat sebuah band, grup musik, pemain drum iri sama pemain gitar? Nggak ada band musik kayak gitu kan? Ya, saudara pernah lihat di sini deh, ya, pemain bass iri sama pemain drum iri hati sama pemain keyboard iri hati sama singers? Nggak ada. Semua grup band di mana-mana mereka memerankan peran mereka masing-masing sampai timbullah harmonisasi. Gitu kan? Jadi ternyata kata kesatuan bukan jadi seragam artinya. Karena kita selama ini orang-orang Kristen, kita selalu berpikir kalau mau jadi satu, mesti jadi seragam. Hah? Kita udah biasa gitu kan di gereja, semua mesti seragam. Bahasa rohnya mesti seragam. Genre musik mesti seragam. Ada yang rock metal dikit, kamu setan kayaknya. Kita semuanya pengen seragam, pengen jadi sama semuanya. Oke? Pakaian mesti sama semua. Kita nih orang Kristen, seringkali kita nggak ngerti kesatuan, dan kita selalu menuntut untuk seragam semuanya. Nah, ternyata kata kesatuan, kata sepakat punya pengertian menerima perbedaan. Menerima perbedaan. Dan orang-orang yang bisa menerima perbedaan, mereka berdoa, doa mereka akan dikabulkan oleh surga. Lumayan yang amin 11 orang. Nah, selama ini doa-doa kita powerless, kayak nggak ada kuasanya. Karena apa? Karena kita nuntut keseragaman. Makanya waktu kita berdoa, kayak nggak pernah dijawab. Karena mental kita mental seragam, bukan kesatuan. Yesus, dia menggunakan kata sepakat, dan dia kasih syarat. Berapa orang? 2 aja dulu, 2. Makanya coba, mulai dari suami istri, mulai bisa menerima perbedaan, mereka berdoa, doa mereka akan powerful. Nah, Yesus menggunakan kata sepakat, karena memang gaya hidupnya Tuhan kita memang seperti itu. Dia adalah Allah yang cinta akan hubungan. Ya, makanya dia nggak suka perpecahan, dia nggak suka perceraian, dia nggak suka sama orang-orang yang tidak mau ngampunin. Oke? Karena Allah kita, dia adalah Allah yang cinta sama relationship. Dia cinta sama hubungan. Buktinya di mana? Yuk kita lihat sama-sama. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1, saudara ingat kejadian 1 di mana? Kejadian 1 ayat yang ke-26, Alkitab bilang begini, berfirmanlah Allah, baiklah siapa saudara? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertama kali Tuhan represent dirinya, dia pakai kata kita. Tuhan gak sebut dirinya aku. Pertama kali Tuhan menyatakan dirinya, dia menggunakan kata kita. Anak kecil juga udah tahu. Dengar kata kita berarti lebih dari 1. Dan kita orang Kristen pasti semua udah tahu,
Kalau dengar kita tahu ada siapa aja di dalamnya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, membentuk satu kesatuan namanya Tuhan. Makanya waktu Tuhan baru ciptain segala sesuatu, dia bilang semua baik, semua baik, semua baik. Tapi waktu dia lihat Adam sendirian, dia mulai ngomong gini, nggak baik manusia seorang diri. Tolong ingat baik-baik ya. Ini ayat bukan buat kalian untuk cepat-cepat menikah. Karena saya ketemu banyak orang Kristen di Bethany Madiun, nggak ada. Udah menikah tapi masih merasa lonely. Udah menikah padahal. Hah? Tuhan ngelihat Adam sendirian, kok nggak sama gambar dan rupanya kita. Makanya Tuhan mulai ngomong, nggak baik manusia seorang diri. Maksudnya apa? Kita perlu dikoreksi loh. Kita perlu dikasih nasihat sama yang lain. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita perlu dikasih input sama orang lain. Kita masih perlu dinasehatin sama orang tua kita. Masih perlu. Nah, Tuhan dari awal memang gaya hidupnya Tuhan kita seperti itu. Dia cinta sama hubungan. Oke? Nah, sekarang ada satu oknum yang punya gaya hidup juga. Namanya iblis. Iblis punya gaya hidup yang mentingin diri sendiri, berpusat pada diri sendiri, egosentris. Nah, ini Tuhan bicara seperti ini waktu lagi proses penciptaan, kan? Dan saudara mesti tahu waktu lagi proses penciptaan ada malaikat ditendang dari surga. Namanya Lucifer. Ya, kasusnya Lucifer saudara bisa baca di Yesaya 14, Yehezkiel 28, banyak banget ayat-ayat mengenai Lucifer. Di Yesaya 14 hanya beberapa ayat, kata aku muncul banyak banget. Aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi, aku hendak menyamakan bintang-bintang di langit. Tuhan sebut dirinya kita, iblis aku. Nah, iblis punya gaya hidup keakuannya tinggi, egosentris. Dan saudara mesti tahu, negara-negara yang hari ini penduduknya individualnya tinggi, gereja banyak yang tutup. Injil sulit bertumbuh. Karena pesannya Alkitab adalah mentingin orang lain, gitu kan? Berdoa buat orang lain, oke? Ampunin orang lain, mengasihi orang lain, dan seterusnya. Sementara iblis lagi berkoar-koar sampai hari ini untuk kita mentingin diri sendiri. Dan Alkitab sudah catat, salah satu gejala manusia di akhir zaman adalah mentingin diri sendiri. Be careful. Karena orang mulai mentingin diri sendiri, saya mau katakan buat saudara, kepunahan moral sedang terjadi. Moral hari ini udah gak penting. Kepunahan moral di depan mata kita semua. Mentor saya baru datang dari Belanda berapa minggu lalu. Dia cerita sama saya, Jess, di Indonesia kita kalau kirim anak ke sekolah kita masih tenang, ya masih tenang, oke? Di Belanda orang tua ngirim anak ke sekolah udah nggak tenang, was-was semuanya. Karena guru-guru di sana mereka punya hak penuh, oke, untuk bertanya sama anak, siswa, bukan mahasiswa, siswa. Mereka ditanya, kamu pria nggak bosen jadi pria? Mau coba jadi wanita nggak? Kita bisa sediakan psikiatris, kita bisa siapkan dokter buat kamu. Kalau kamu bosen jadi pria. Oh, enggak, saya nggak bosen. Ya, in case kamu bosen, let me know. Kasih tahu kami. Kepunahan moral di depan mata kita. Anak perempuan juga digituin. Ya, di Amerika Serikat lagi wacana, belum disahkan secara hukum. Ya, di Amerika, kalau ada bayi lahir, nggak boleh lagi dokter keluar, it's a boy, anak laki-laki, atau ini anak perempuan. Udah nggak boleh, lagi wacana tapi. Karena apa yang mereka perjuangkan? Yang mereka perjuangkan adalah ini anak berhak menentukan jenis kelaminnya apa. Jadi kalau dia besar, dia berhak menentukan saya pria atau saya wanita. Kepunahan moral sedang terjadi di depan mata saudara dan saya. Orang nggak peduli lagi sama moral.
Dari awal Tuhan menciptakan keluarga, ayah dan ibu. Manusia yang otaknya cuma segenggam kepalan tangan kita nih, kita coba-coba bikin konsep sendiri. Ya, di Amerika, Eropa, mulai mereka bikin konsep keluarga, orang tua satu mau orang tua dua. Ya, jadi bukan pria dan wanita. Jadi boleh diisi siapa aja itu, orang tua satu sama dua. Ya, orang tua satu mungkin Joko, orang tua duanya Bobby. Boleh. Orang tua satunya Susi, ya, orang tua duanya Wati. Bisa. Kepunahan moral sedang terjadi. Dan yang saya kaget, di Jakarta mulai ada. Berapa minggu lalu, udah berapa bulan lalu, saya ke restoran di daerah Jakarta Selatan. Saya ke toilet. Kita orang Indonesia, toilet kita tulisannya dari dulu sama kan, pria dan wanita. Sama kan di Madiun? Kalau nggak tulisan pria dan wanita, gambar keris sama gambar konde. Indonesia banget kan? Ya. Di restoran itu tiba-tiba saya sampai pause sebentar. Ini bener apa enggak? Ternyata bener. Tulisannya adalah berdiri dan duduk. Jadi pria-pria yang duduk boleh masuk di situ. Toilet dengan tulisan seperti ini di Eropa, di Amerika udah biasa untuk support LGBTQ+. Nah, semua ini terjadi karena apa? Manusia mentingin diri sendiri. Manusia mentingin kepuasan diri sendiri. Kita udah nggak mikir yang lain. Nah, iblis lagi bergerak, lagi kerja keras untuk membuat manusia ikutin gaya hidupnya dia. Egosentris. Alkitab sudah catat gejala orang yang individualnya tinggi. Jadi saudara cek ya malam hari ini, kalau saudara punya gejala seperti itu, buru-buru gabung sama FA, buru-buru punya komunitas, ya, buru-buru cari teman baik, jangan sendirian. Oke, coba Amsal 18 ayat yang pertama. Amsal 18 ayat yang pertama. Orang yang apa saudara? Menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Nah ini dia. Orang yang menyendiri, individualnya tinggi, dia cari mau-maunya sendiri. Terus dia ini orang nggak bisa dibilangin, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Jadi kalau kita nih udah nggak mau terima nasihat, ya dikasih input nggak mau, hati-hati. Ya, dikasih nasihat marah. Cepat marah, cepat tersinggung, cepat naik darah. Padahal dikasih input doang. Apalagi dikritik orang-orang kayak gini, wih bisa perang dunia. Nah kalau gejala ini ada pada kita, ya buru-buru cari teman baik. Kita di Indonesia enak loh, ya janjian mendadak masih bisa kan kita. Tar sore lo kemana? Kesini yuk, masih bisa. Di luar negeri udah nggak bisa. Janjian sama teman mesti seminggu sebelum. Kamu minggu depan tanggal sekian, jam sekian, kamu di mana? Mesti begitu. So bersyukur kita yang tinggal di Indonesia. Nah, salah satu roh yang lagi kuat bergerak di akhir zaman, namanya adalah roh Kain. Saudara tahu Kain? Bukan yang nempel di badan saudara. Kain itu kakaknya Habel. Yuk kita lihat ayatnya. Yudas ayat yang ke-11. Multimedia masih ingat Yudas di mana? Yes. Yudas dia lagi berbicara tentang akhir zaman. Hukuman atas guru-guru palsu. Kalau saudara lihat judul perikop di atasnya. Ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi Yudas mencatat ada 3 nama di sana. Ya, Kain, Bileam, sama Korah. Bileam dan Korah dosanya disebut sama Yudas, kesesatan dalam hal uang, sama pemberontakan, rebellious. Nah Kainnya agak-agak nggak jelas, cuman dibilang celakalah mereka yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Ternyata kalau saudara lihat Alkitab terjemahan bahasa Inggris, ya Alkitab bahasa Inggris ternyata ngomongnya begini, the way of life of Cain.
Jadi ternyata maksudnya Yudas adalah celakalah mereka yang ikutin gaya hidupnya Kain. Mereka akan sesat dalam hal uang dan mereka akan berontak di mana-mana. Nah, gaya hidupnya Kain kayak gimana sih? Nah, saudara tahu kan ceritanya Kain cuma ada satu di Alkitab kita, di Kejadian 4. Judulnya Kain dan Habel. Nah, saya kasih highlights-nya aja buat saudara ya. Dengar kata highlights jadi ingat Piala Dunia saya. Doain Argentina juara ya. Sampai mana tadi ya? Jadi lupa tuh, hah? Udah ngomong bola lupa firman Tuhan nih, kacau nih, hah? Kejadian 4, Kain dan Habel. Saya kasih highlights buat saudara. Ini dua kakak beradik mempersembahkan korban bakaran, gitu kan? Alkitab ceritanya. Satu dari pertanian, satu dari peternakan. Nah, saya diajarin sama guru sekolah minggu dari dulu. Asapnya Kain katanya belok-belok. Asapnya Habel yang lurus. Baca Alkitab deh. Nggak ada ayat yang bilang asapnya Kain belok-belok. Ini emang guru sekolah minggu kalau punya pewahyuan dahsyat. Coba kasih tepuk tangan dulu buat guru-guru sekolah minggu. Nancep loh di kepala saya. Nancep. Dan ini yang menyebabkan korbannya Kain tidak terlalu diterima sama Tuhan. Korbannya Habel yang diterima. Ya, Kain mulai marah. Ya, bahasa sekarangnya mungkin dia baper. Dan Tuhan mulai datengin Kain dan kasih input, kasih pertimbangan, kasih nasihat. Kain, hati-hati. Dosa sudah ngintip depan pintu, kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu yang akan dikuasai sama dosa. Kain gak peduli. Habel tetap dibunuh sama Kain. Ya, Habel mati, Tuhan datang lagi. Tuhan bertanya sama Kain. Ingat ya saudara, kalau Tuhan bertanya bukan berarti Tuhan nggak tahu. Tuhan udah tahu Habel ada di mana. Tuhan kalau bertanya dia minta pertanggungjawaban. Itu Tuhan. Oke, ditanya, where is your brother? Adikmu di mana? Masih ingat gak jawabannya Kain? Apakah aku penjaga adikku? Am I my brother's keeper? Dengan kata lain, Kain mau ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, Habel mau susah, bukan urusan saya. Dia mau sakit, bukan urusan saya. Dia mau melarat, bukan urusan saya. Dia mau mati sekalipun, bukan urusan saya. Orang Jakarta bilang, lulu, gue. Oh, udah nular orang Madiun. Lulu gue. Lu mau bikin apa, bukan urusan gue. Dan gue mau bikin apa, bukan urusan lu. Orang Jakarta. Ternyata mentalitas lugu ini, lulu gue, itu dihasilkan dari gaya hidup yang anti komunitas, anti keluarga, anti menerima perbedaan. Hukuman Tuhan buat Kain ngeri loh. Dan jelas banget Tuhan ngomong gini, Kain, mulai hari ini kamu akan jadi pengembara dan pelarian seumur hidupmu. Saya dulu mikirnya, Kain enak banget dihukum sama Tuhan suruh traveling seumur hidup. Saya dulu mikirnya gitu. Ternyata kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris nggak begitu. Alkitab bahasa Inggris ngomongnya gini, from this day you're gonna be a homeless fugitive and vagabond. Ada kata homeless. Ternyata Kain dihukum sama Tuhan gak bisa pulang seumur hidup. Mengerikan. Saudara pernah ngerasain gak bisa pulang? Saya pernah di Lombok, lagi high season, pesawatnya rusak, gak ada pesawat pengganti. Ini pesawat kasih saya hotel bintang 5. Bayangin, saya waktu masuk di hotel itu rasanya kayak bintang 7. Pusing. Kenapa? Kayaknya udah segini lagi mau pulang, gak jadi. Gak jadi pulang, itu sengsara loh. Saya mau yakinkan Betani Madiun, pulang adalah hal yang menyenangkan. Oke, saudara belum yakin kayaknya, masih roaming. Kita buktiin sama-sama ya. Semua kalau malam tidur, saudara percaya tidur itu berkat Tuhan? Amin ya. Yang nggak bisa tidur soalnya setengah mati loh. Ya, so tidur enak itu berkat Tuhan. Kita tidur kan 6-7 jam.
Pertanyaan saya, ada yang bangun pagi lompat-lompat? Weh, gue mau ke kantor. Ada yang gitu kalau bangun? Hah? Alarm bunyi, gue mau buka toko. Ada? Semua bangun kayak baru diapain gitu bangun. Kayak zombie semuanya. Mandi, udah mandi tetap kayak masih orang tidur loh. Ya, sampai ke kantor pagi, nggak ada yang semangat kan? Mulai bikin kopi, posting, my morning booster, sedap. Kita gitu-gitu kan? Hah? Padahal baru tidur 7 jam loh. Terus waktu udah jam 5 sore selesai kerja, atau jam 4 sore selesai kampus, ya, waktu itu bel absen bunyi menandakan pulang, semuanya senyum tiba-tiba. Gue balik dulu ya, beda sama good morning tadi kan. Semua waktu balik dulu ramah. Gue balik, gak langsung balik, kadang-kadang kan ke mall dulu, ngopi dulu, latihan musik mungkin di gereja, ya, FA dulu. Kita punya energi waktu kita pulang. Nah, tanpa kita sadari, pulang is a wonderful thing. Makanya di Jakarta kalau saudara nonton berita, lagi banjir, orang rela buka sepatu, gulung celana, lewatin banjir, mau kemana? Pulang. Coba mau pergi banjir, nggak ada yang pergi. Bangun pagi gitu banjir, langsung telepon bosnya, bos banjir bos, nggak bisa ngantor, pasti begitu. Tapi kalau pulang kita bela-belain. Sekali lagi, pulang adalah hal yang menyenangkan. Kain dihukum Tuhan, gak bisa pulang seumur hidup. Can you imagine? Makanya peristiwa pulang di Alkitab heboh semua, ya. Esau dan Yakub waktu pulang heboh. Anak yang hilang waktu pulang heboh, pesta. Karena pulang is a wonderful thing. Pulang adalah hal yang menyenangkan. Saudara udah dikasih komunitas keluarga Allah, namanya Betani Kemah Pemulihan. Dihargai dong. Tuhan kalau suruh dia bertanggung jawab. Itu Tuhan kita. Dia kalau kasih tahu sesuatu dia bertanggung jawab. Nah, yang saya ketemu orang Kristen adalah begini. Masuk gereja, ribut sama gembala, pindah gereja. Gereja baru, ribut sama WL, pindah gereja. Gereja baru lagi, ribut sama tukang parkir, pindah gereja. Kita gitu kan? Betani Madiun doang nggak ada. Hah? Orang Kristen tuh gitu. Kita pindah-pindah, akhirnya kita jadi pelarian dan pengembara. Hidup kita nggak bisa dikasih input. Hidup kita nggak bisa dinasehatin. Kita cepat tersinggung, kita cepat naik darah, kita cepat marah, dan akhirnya cepat tua. Orang sendirian. Tiga agenda buat saudara. Ya, mahirlah membangun hubungan. Yang pertama, bangun hubungan sama Tuhan. Kayaknya nggak perlu diajarin karena saudara kelihatan udah mahir semua. Ya, bangun hubungan sama Tuhan. Ya, exercise firman Tuhan. Firman Tuhan jangan cuma didengerin, di exercise. Ya, challenge. Ya, challenge myself. Tuhan, saya mau praktek untuk sabar. Coba dong. Firman Tuhan jangan cuma dibaca, exercise, latihan. So, bangun hubungan sama Tuhan. Yang kedua, yang saya mau bahas buat saudara, bangun hubungan sama sesama. Ini penting. Saya sedih banget kalau lihat orang Kristen bubar kebaktian. Ya, bubar kebaktian nih. Biasanya cuman 3 kalimat biasanya. Dan ini basa-basi banget. Shalom, apa kabar? Pertama, yang kedua, semua baik-baik. Yang ketiga, saya pulang dulu ya, udah. Ini namanya basa-basi. Kita nggak saling kenal. Makanya kalau ada FA, join dong. Join. Dan coba bangun hubungan. Kalau ada konflik, jangan baper. Selesaikan dengan kasih. Jangan ada konflik, pindah. Ada konflik, keluar. Ada konflik, leave group. Jangan gitu dong. Coba mulai selesaikan dengan kasih. Bangun hubungan sampai saudara jadi geng FA-nya.
Pernah punya geng? Saudara pernah SMA dulu? Pernah ya? Yang pernah kayaknya cuma 6 orang, yang lain? Saya dulu waktu SMA, saya punya geng, kita berenam kita. Ya, kita kayak karena nggak terlalu banyak pegang uang, kalau pulang sekolah kita beli nasi bungkus 3, teh botolnya 3, padahal kita berenam. Sendoknya 1, sedotannya 1. Makan, pindah 2, 3, 4, 5, 6, pindah lagi saya. Teh botol juga itu, pindah 6, pindah lagi saya. Bisa bayangin nggak berapa jigong yang ngumpul di situ? Tapi saudara mesti tahu, kita berenam, satu susah, yang lain susah. Geng begitu, satu seneng, yang lain seneng. Satu dipukul, yang 5 nggak terima. Biasanya ini yang paling nggak terima. Kalau ada temen dipukul, ya. Nah, saya ngelihat di gereja kok nggak ada geng, nggak ada. Di gereja satu jatuh, yang lain seneng. Kita jahat banget kalau gini-ginian. Satu jatuh, abis nih orang. Abis. Bukan diangkat gitu, malah abis nih orang. Satu seneng, yang lain iri hati. Di gereja gitu. Cuman Bethany Madiun yang nggak ada. Saya ngomong Jakarta, bukan Madiun. Di Jakarta begitu. Nggak ada geng lagi di gereja. Saudara mesti tahu, geng SMA saya sampai hari ini udah 35 tahun. Lebaran saya ke mereka, Natal mereka ke rumah saya. Kalau mereka ke rumah saya, mereka selalu belaga bego. Ya. Babi kecap dibilang, "Ini sambal goreng ati kan?" gitu, belaga-belaga nggak tahu gitu, Saya bilang, "Iya, sambal goreng ati kok." Nggak tahu aja. Tapi begitulah kita. Kita saling menerima perbedaan. Kita saling menghargai. Coba dong di gereja, bangun hubungan. Jangan ketemu waktu saat kebaktian. Coba ngopi kek bareng, ngobrol kek, cari tahu kek kabarnya gimana. Bangun hubungan. Nah, saudara kuat di dalam. Nah, yang ketiga adalah bangun hubungan keluar. Waktu kita sudah mau habis soalnya. Ya, seringkali orang Kristen hubungan gak kuat di dalam, langsung lompat ke yang 3, bangun hubungan keluar. Ya banyak yang jatuh makanya di luar. Polisi aja masuk ke tempat yang banyak premannya. Kalau nonton film nih, we need backup. Padahal dia bawa pistol loh. Ya, apalagi kita. Kita perlu di backup selalu. Punya komunitas yang kuat, bangun hubungan keluar. Ke orang-orang yang remuk hatinya. Nah, ini dia, dampak akan terjadi. Kalau saudara dalam keluarga Allah ada kesatuan. Apa tadi kesatuan? Menerima perbedaan. Dampak akan terjadi. Bangun hubungan keluar. Saya cerita kesaksian saya aja deh. Berapa tahun lalu saya agak lupa, pokoknya sebelum pandemi. Ada seorang ibu janjian ke rumah saya. Waktu dia datang, satu rumah bengong. Ibu ini cantik luar biasa. Dan wangi, satu rumah tiba-tiba wanginya dia. Dan waktu dia duduk di ruang tamu, saya duduk di ruang tamu saya bengong lihat ibu, cantik banget ini ibu. Semua tadi tuh singer-singer selewat semua pokoknya. Duduk di mana mereka ya? Cantik banget. Tiba-tiba dia mulai ngomong, "Pastor, terima kasih ya. Ternyata dia laki." Suaranya gede banget ternyata. "Terima kasih saya boleh kemari." Saya bengong lihat dia. "Bu, Pak," saya bingung manggil dia. "Saya mesti manggil apa?" Saya bilang. "Panggil nama aja." Dia mulai cerita. Ternyata dia lagi antre operasi ganti kelamin di Jerman. Dia udah down payment. Oke? "Iya, jadi gitu pastor, keadaan saya kayak begitu." Saya bilang sama dia, mulai hari ini kita akan jadi teman ya. Bukan jadi pacar. Tolong saudara ingat baik-baik juga ya. Bukan pacar loh ya. Kita jadi teman. Singkat cerita,
dalam waktu 6 bulan saya makan hati. Karena apa? Kalau saya ketemu dia, ketemunya di mall. Dia kalau di mall, tangannya ditaruh di pundak saya. Dia jalan, suaranya gede banget ternyata saudara. Beb, kita makan di mana beb? Gitu. Itu semua orang ngeliatin saya. Orang-orang, itu pasti pacarnya itu. Hah? Dan kalau duduk di restoran, ampun saya udah malunya setengah mati. Karena dia suaranya gede banget. Ya. Masuk bulan ke-6. Bayangin tuh, 5 bulan tuh kayaknya lama banget. Masuk bulan ke-6. Pagi-pagi dia telepon saya. Dia bilang, Pastor, hari ini saya sadar, saya adalah pria normal yang diciptakan sama Tuhan Yesus. Saya baru telepon rumah sakit di Jerman untuk membatalkan operasi. Dan down paymentnya angus, but I'm okay. Karena saya sadar, saya pria yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, dia berubah. Cuman karena apa? Ada orang mau bangun hubungan sama dia. Dari kecil ternyata papanya mengharapkan anak perempuan. Makanya papanya suka nunjuk-nunjuk dia. Papa pengen anak perempuan, bukan kamu, suka digituin. Bayangin, dia terluka dari dia kecil. Makanya saudara kalau ketemu LGBT jangan diserang. Itu cuman akibat. Sebabnya adalah fatherless, ketiadaan ayah dalam hidup mereka. Nah, gereja kalau mau punya dampak, bangkit dong jadi ayah buat mereka. Saya percaya kehidupan saudara akan berdampak. Tapi ingat tadi urutannya ya, saudara mesti kuat dulu di dalam. Kalau nggak kuat-kuat, makanya kita nggak pernah ada dampak. Bisa gitu dong, terima perbedaan satu dengan yang lain, kita akan berdampak. Jangan kita nggak pernah menerima perbedaan terus mengharapkan ada dampak. No way, nggak akan terjadi. Saya bisa cerita sampai pagi pengalaman saya dengan orang-orang seperti ini. Mereka orang-orang yang terluka. Makanya Alkitab catat, hai orang tua, jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu. Ini adalah anak-anak yang kecilnya marah mereka. Saya ketemu banyak orang-orang seperti ini. Saudara, dia berubah. Dia nggak dandan lagi, ternyata dia ganteng. Ya, suaranya udah mendukung. Masih ngondek aja dikit. Nggak apa-apa lah, nanti berubah. Ya, saudara tau ngondek kan? Soalnya kayaknya saudara nggak tahu apa-apa deh tadi, ha? I'm kidding. Saya nggak suruh saudara selesai kebaktian pada lihat waria, sini dong sini. No ya, no. Tapi saya percaya surga selalu kirim orang yang aneh, yang beda sama kita. Surga selalu kirim untuk tes saudara. Ya. So saya percaya saudara, Yesus sudah katakan, 2 aja bisa terima perbedaan. Mereka berdoa, doa mereka akan dikabulkan oleh surga. Amin saudara. Jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang mahir membangun hubungan. Ya, yang mahir menerima perbedaan. Saya percaya saudara tahun 2023 akan melihat banyak sekali mujizat. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selamat Natal buat saudara-saudara, selamat tahun baru. Ya, Tuhan berkati saudara-saudara, selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara.